Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, sidang pendengar channel Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di awal dari bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala melebihkan di dalamnya dan melebihkan bulan itu sendiri berbanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berbahagia dengan menyambutnya. Maka di antara kebahagiaan menyambut bulan yang mulia ini, kami memulai dengan pantun Ramadan. Pantunnya berbunyi, kembang surga memanglah indah, istana Firdaus memang harapan, semerbak Ramadan harumlah sudah, rahmah maghfirah dari Rabb sebagai tujuan. Jauh memancing sampai ke tengah, jangan berlabuh jauh ke tepian. Ramadan sangat dirindui dengan membuncah, rindu Firdausnya Ar-Rahman, itulah impian. Ramadan min Rabbil Karim, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum insyaallah ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di tengah musibah yang berat ini, di tengah ketidaknyamanan ini, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita Ramadan. Sebagian kaum mukminin, sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya inilah Ramadan yang terburuk yang pernah mereka rasakan sepanjang hidupnya. Ada yang mengatakan selama 50 tahun saya hidup belum pernah merasakan Ramadan, tarawih nggak bisa, keluar nggak bisa, kemana-mana terhalang. Sebagian lebih tua daripada itu, sebagian lebih muda daripada itu. Masyarakat muslimin, kalau kita ingin jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja merenung sebentar saja, maka mestinya kita berpikir sebaliknya. Tidakkah kita berpikir bahwasanya inilah umat terburuk, orang terburuk yang pernah Ramadan hadir di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin
bima kasabat aydikum. Setiap kondisi musibah yang menimpa kalian semua atas jerih payah usaha kalian. Allah menghadirkan musibah ini karena kita adalah umat yang berhak untuk mendapatkannya. Terlepas apa kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat di luar sana berapa banyak kesyirikan dilakukan, bahkan dengan nama, kalau di negeri kita ini dengan nama diperindah kearifan lokal, padahal isinya kesyirikan. Di antara bahagianya Ramadan kali ini dengan musibah ini, Anda bayangkan tidak ada orang yang nyadran, tidak ada orang yang mandi kembang, tidak ada orang yang turun ke sungai. Ini di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sadarkan. Belum lagi cerita tentang belakangan, bagaimana sekarang orang yang anti cadar itu keluh lisannya mestinya kalau mereka berakal. Karena hari ini semua orang menutup, bahkan bukan hanya perempuan, laki-laki pun menutupnya. Muka mereka, hidung mereka, bahkan kalau bisa mata mereka ditutupkan karena sumber peluang untuk masuknya corona itu, COVID-19 itu dari mata, dari hidung, dari mulutnya. Mestinya kalau mereka agak berpikir sedikit saja, mereka akan katakan benar, sungguhnya syariat Allah itu benar di atas segalanya. Tetapi begitulah syaitan memperdaya mereka. Ketika mereka di tengah lautan, mereka teriak kepada Allah. Ketika mereka sampai di daratan, Allah selamatkan mereka, mereka lupa dengan Allah, kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita tidak menjadi bagian daripada orang seperti itu. Ketika kita ditimpa musibah, ketidaknyamanan, kita seorang mukmin mengerti bagaimana bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan dia punya hikmah. Dan hari ini kita merasakan Ramadan dalam tanda kutip kondisi ketidaknyamanan. Tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat menyembah Subhanahu wa taala, nikmat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dipilih di antara miliaran manusia hari ini menjadi hamba yang berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di awal Ramadan ini kita akan mendengarkan beberapa sabda Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk selalu semangat menghidupkan siang kita dengan siang. Karena kemarin kita bahas, sungguhnya selama Ramadan kita disunnahkan untuk menghidupkan siang dan malam kita. Ada kewajiban di siang hari, ada sunnah yang ditentukan di malam hari. Di siang hari kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk menghidupkannya dengan siang. Dan tentu di antara rahimnya Allah, di antara karimnya Allah, setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah mempersiapkan di belakang sana janji kenikmatan yang besar. Jangan malu untuk meminta ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah janji dari Rabb kita. Anda bisa baca ratusan ayat, bahkan ribuan ayat yang berbicara tentang nikmat surga dan nikmat selamat daripada neraka, ancaman neraka dan ruginya orang-orang yang tidak masuk ke surga. Dan jangan seperti sebagian orang yang karena tidak
mengerti akalnya, mengatakan bahwasanya kita beramal yang penting mendapatkan redha dari Allah, mau masuk surga atau tidak surga terserah. Satu waktu seorang sahabat khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat sahabat itu, Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau minta wahai fulan?" Maka si fulan ini mengatakan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, sungguh saya tidak pandai meminta. Tidak pandai saya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya saya minta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dari nerakanya dan masukkan saya ke dalam surganya." Maka Rasulullah SAW membenarkan doa sahabatnya yang mulia ini dengan mengatakan, "Fahaulahuma nudaddin." Di antara kedua itulah yang kami selalu dendangkan, selalu pinta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari nerakanya dan masukkan ke dalam surga. Dan tabiat daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat yang mulia ini adalah Allah menyiapkan ganjaran, janji yang indah, yang manis di ujung dari amal itu. Maka penting menghadirkan amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada reward yang akan diberikan setelah itu. Dan reward itu bergantung kepada sang pemberi. Kalau kita beramal tidak mengharapkan keridhaannya, keikhlasan diri kita tidak berharap agar menjadi bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bawa untuk tujuan riyakah, untuk tujuan beribadahkah, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala letih lelah kita jongkok, sujud, rukuk dan seterusnya tidak ada gunanya kalau kita tidak ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya amal adalah mukhlishina lahuddin, diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ahsanu amala, apakah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya yang mulia atau tidak. Maka kita dengarkan beberapa janji dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kita sudah ingatkan sebelum dalam kajian sebelumnya, maksudnya orang yang beramal dalam hal yang wajib, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibanding amalan yang sunnah. Tangisan yang Anda hadirkan, doa yang Anda hadirkan di tengah malam yang khusyuk, ketika berdua dengan Allah Subhanahu wa taala di tahajud Anda, di sujud Anda, tidak lebih mulia di Anda lakukan di waktu zuhur Anda, di waktu asar Anda, karena zuhur dan asar adalah qiyamul lail, tahajud dan witir adalah sunnah. Ini cara memahaminya, bahwasanya yang wajib itu walaupun kita kalau tidak mengamalkannya kita berdosa, artinya kita dipaksa untuk mengamalkannya, tetapi kalau kita mengamalkannya maka nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibanding kita melaksanakan sunnah surah banyak pun itu. Tidak diterima amalan sunnah kita ketika wajib kita tinggalkan. Orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, berapapun rakaat sholat di waktu duhanya, berapapun rakaat sholatnya di waktu qiyamul lailnya, tidak ada gunanya. Karena asal pertama adalah melakukan yang Allah wajibkan. Karena Allah mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pagar, yaitu awamirnya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka di antara nikmatnya bulan Ramadan ini adalah hadis yang sering dibawakan oleh para ulama dan sering kita nukilkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi poin pertama, nikmatnya
nilai yang didapat dari berpuasa Ramadan ini adalah janji dari Rasulullah SAW dari lisan yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, lisan yang tidak pernah berdusta, as-sadiqul masduq. Beliau mengatakan, barang siapa saja di antara umat Rasulullah SAW yang berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, keyakinan bahwasanya ini perintah Rabb, saya harus kerjakan karena dia perintah Rabb yang mengharuskan saya melakukan itu, Rabb yang mewajibkan saya melakukan itu, Rabb yang menentukan saya untuk melakukan itu. Ketika dia meyakini itu dan dia berharap ketika melakukannya dan setelah melakukannya, Rabb yang Maha Karim itu memberikan ganjaran, bahkan memasukkan dalam melalui pintu rayyannya, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, adakah nikmat yang lebih besar dari seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya, sepanjang tahunnya, sepanjang harinya, kemudian dia mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan mengampuninya, maka Rasulullah SAW mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun para ulama mensyarahkan tentang maknanya dosa-dosa yang kecil, tetapi apapun itu dosa yang sekian banyak yang kita lakukan, menggunung. Anda tahu bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law ataitum bi qurabid dunya, wahai hambaku, andaikan engkau datang dengan sepenuh dunia ini, penuh dunia ini engkau datang, isinya semuanya maksiat, kemudian engkau datang kepadaku, bertobat kepadaku, mengamalkan kewajiban yang aku perintahkan kepadamu, maka Allah katakan, aku akan ampuni kalian wala ubali, aku tidak perlu berapa banyak pun maksiat yang kau lakukan. Maka berbahagialah kaum mukminin, Ramadan yang hadir, yang bermula pada hari ini, Allah menjanjikan, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajari bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, agar janji yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW itu kita dapatkan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, Allah habiskan, Allah buang dosa-dosa kita, dan dia ada nikmat yang besar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengkhabarkan dengan kabar yang lebih menggembirakan. Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Sesungguhnya salat, antara satu salat dengan salat yang 5 itu, di antara salat yang 5 itu, dari satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, maknanya apa? Antara puasa dengan puasa yang setelahnya, mukaffiratun lima bainahum, seluruh amal itu, salawatul khams itu, amalan dari Jumat ke Jumat itu, amalan dari Ramadan ke Ramadan itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita di antara keduanya. Kalau Ramadan yang lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelahnya datang Ramadan hari ini, kita datang dengan benar kepada Allah, kita datang dengan jujur kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan pengampunan bagi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan Baihaqi, tentang sahabat mengatakan, suatu waktu Rasulullah SAW
Sa'idal mimbar, naik di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW berhenti mengucapkan amin. Kemudian naik daripada berhenti mengucapkan amin. Lalu berhenti menaik lagi mengucapkan amin. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka sa'idal mimbar, faqulta amin, amin, amin. Apa itu? Wahai Rasulullah SAW, kami melihat engkau naik ke mimbar. Setiap engkau naik, kau mengucapkan amin. Naik mengucapkan amin. Apa maknanya itu Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, di antara 3 kali amin itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar faab'adahu Allah. Qultu amin. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, masyarakat muslimin perhatikan, barang siapa yang Allah perjumpakan dia dengan Ramadan, barang siapa yang Allah sehatkan dia ketika Ramadan datang, ketika Allah mudahkan dia untuk melaksanakan Ramadan, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya ketika Ramadan. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan dan pertemuannya dengan Ramadan itu tidak membuat Allah mengampunkan dosanya, bahkan membuat dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Rasulullah SAW mengucapkan amin. Jadi ancamannya enggak sepele. Waliyadzubillah, kita yang menyia-nyiakan Ramadan, membiarkan Ramadan hilang seperti itu saja, berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengancam. Dan Rasulullah SAW mengaminkan apa yang dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam. Antara nikmat Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kedua, maghfirah. Ini hadis yang dhaif ya. Di setiap hari, di setiap waktu, di setiap sepanjang harinya itu. Bahkan hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah hamba-hamba yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ijabah doa orang yang berpuasa dan membebaskan mereka dari nerakanya. Setiap malam Allah memiliki hamba yang dibebaskan. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Hadis yang ke-1643, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillah fi kulli lailatin, Inna lillah fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayustajabu lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba yang bebaskan dari neraka setiap siang dan setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi kita ingatkan waktu Ramadan itu, detik-detiknya Ramadan itu, jangan Anda sia-siakan, jangan kita sia-siakan. Allah memiliki hamba yang dibebaskan dari neraka. Kemudian Allah kata, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna likulli muslim da'watan yad'una biha. Sungguhnya setiap mukmin, setiap muslim memiliki dakwah yang dia minta pada hari itu, pada malam itu, fayustajabulah, dan Allah akan kabulkan permintaannya. Jangan biarkan siang Ramadan berlalu kecuali Anda meminta kepada Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, agar Allah mengampunkan dosa-dosa orang tua kita. Minta agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa anak-anak kita. Minta agar Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita dalam jannah firdaus. Jangan minta yang
kalau anak muda bilang sekarang yang kaleng-kaleng. Jangan minta yang ecek-ecek, minta yang tertinggi. Kalau kemudian kita berupaya untuk memantaskan diri kita menjadi penghuni jannah firdausnya, itu tuntutan daripada setiap ketaatan. Tetapi ketika meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa orang tua kami, ampunkan dosa keturunan kami, kumpulkan kami ke jannah. Dan baca oleh imam ketika kunut di malam Ramadan adalah Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa abnaina wa banina minan nar. Allah a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, jauhkan punggung kami dari neraka-Mu ya Allah. Dan memang Allah menyediakan setiap hari, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam, Allah siapkan hamba-hamba yang memang Allah bebaskan dari neraka. Dan memintalah. Dan kami bermohon ketika antum minta agar diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong pintakan untuk kami. Tolong sebut nama kami untuk diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika antum minta surga, maka mintakanlah untuk kami menjadi tetangga antum di surga. Alangkah nikmatnya seorang mukmin, Allah ampunkan dosa-dosanya selama Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat selama Ramadan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah permintaannya setiap waktu di bulan Ramadan, siang dan malamnya. Kemudian di antara kemuliaan, dan ini angan harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban yang sanadnya sahih, dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu datang kepada beliau seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana as-siddiqin wa syuhada. Wahai Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Murrah al-Juhani. Beliau mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andaikan kalau, wahai Rasulullah SAW, apa pendapatmu kalau aku bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian